Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan setelah Tuhan mati di Melancu. Kader Partai Komunis Indonesia di perbatasan Jombang dan Kediri dibantai genting sejak 5 tahun sebelum Gestapo. Kenangan Dasuki terantuk pada suatu sore awal November 1965 yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di remang senja itu, tubuh anak 8 tahun ini bergetar saat melihat ratusan mayat bergelimpangan di halaman rumah Lurah Melancu Jamal Prawito di perbatasan Kediri Jombang, Jawa Timur. Darah segar menggenangi halaman rumah seluas 200 meter persegi itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Kalau jalan di sana, mata kaki tenggelam, kata Dasuki. Warga Melancu ini memandu tempo menyusuri tempat pembantaian orang-orang yang dianggap sebagai kader Partai Komunis Indonesia di desanya setelah gerakan 30 September 1965 di Jakarta. Dia ingat celurit, pedang, dan golok bertumpuk di samping tubuh-tubuh tak bernyawa dengan luka menganga di merih mereka. Dasuki melihat sore itu, para algojo beringsut kelelahan pulang ke rumah masing-masing setelah selama 7 jam menebas leher sekitar 700 orang yang dituduh PKI. Mereka memakai penutup wajah seperti ninja. Tak ada yang mengambil mayat-mayat itu. Jangankan keluarga PKI, kata Dasuki, orang Melancu yang tak ikut partai ini saja jiper keluar rumah meski mendengar ribut-ribut semalaman. Mayat-mayat tersebut kemudian dikubur di halaman itu yang kini hanya ditandai 2 tugu merah dan putih. Pada 1969, tanah itu dibongkar dan tulang-tulangnya dipindahkan ke sumur tua di kebun kakao tak jauh dari situ. Dalam ingatan Dasuki, penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh PKI dimulai Oktober 1965. Melancu yang terpencil di kepung gunung 21 km dari Jombang arah Malang terlambat menerima kabar pembunuhan 6 jenderal angkatan darat itu. Setelah kerusuhan meletus di berbagai kota di Jawa Timur, Melancu mulai mencekam. Desa ini terkenal sebagai kampung desa pembantaian PKI yang sadis. Meski terpencil, wilayah ini dianggap sebagai basis PKI yang kuat. Lokasinya tak jauh dari pabrik gula Cukir, dekat pesantren Tebu Ireng. PKI memusatkan kegiatan di sini karena mendapat 3 keuntungan sekaligus: menggayat massa buruh, petani tebu, dan santri. Pembantaian Melancu juga terekam dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu Hermawan Sulistyo yang menyusun penelitian itu untuk di Arizona State University, Amerika Serikat, merekam ingatan RA, seorang algojo di sana. Jumlah 700 jenazah berasal dari pengakuannya. Operasi ini agak menyimpang karena dilakukan siang hari, biasanya malam, kata RA dalam buku itu. Hermawan, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyimpulkan peristiwa G30S memicu konflik berdarah yang sesungguhnya sudah terpendam 5 tahun sebelum peristiwa itu. PKI atau bukan PKI, kata dia, hanya cap untuk alasan membunuh. Karena itu, bapak saya yang tak ikut apa-apa juga dibunuh, ujar Sakib kepada Tempo. Syahdan, pada 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria setahun sebelum ketentuan itu berlaku. Kader-kader PKI sudah mengawal pelaksanaannya. Di desa-desa dengan semboyan tanah untuk rakyat, mereka mengincar tanah-tanah milik kiai selain tanah negara untuk dibagikan kepada orang miskin. Para kiai, selain sebagai tokoh agama yang disegani, juga tuan tanah. Berlakunya Undang-Undang Agraria pun menimbulkan keguncangan di daerah. Untuk kiai dan pesantren, aturan ini merugikan, kata Hermawan.
Dari situlah konflik mulai meletup. Dus, selain mengusung semboyan tanah untuk rakyat, kader-kader PKI pintar menggayat pengikut dengan menggelar ludruk memakai judul mencolok Tuhan Sudah Mati atau Gusti Allah Mantu. Cara itu terbukti ampuh. Jombang dan Kediri yang menjadi pusat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur pelan-pelan memerah. Banyak Nahdliin yang kepincut janji sama rata sama rasa ala PKI, lalu menyatakan bergabung dengan partai komunis terbesar di dunia setelah Partai Komunis Cina itu. Judul-judul teater dan perampasan tanah itu membuat geram ulama dan pengikutnya. Selain dianggap menghina agama, PKI bikin jengkel karena memburu tanah-tanah kiai meski sudah disamarkan. Waktu itu, banyak kiai memecah tanah dengan memberikannya kepada saudara atau diwakafkan agar tak terkena aturan land reform tersebut. PKI secara terbuka juga mengelompokkan para kiai dan pemilik tanah sebagai 7 setan desa yang mesti diburu dan dibasmi. Konfrontasi pun tak bisa dibendung. Yang menghalangi perampasan tanah akan dibunuh, kata Is. Demikianlah ia ingin namanya disamarkan. Laki-laki 70 tahun, warga Jombang dan tokoh NU ini mengaku membunuh 100 orang PKI dalam semalam. Kabar percobaan kudeta 30 September 1965 menyulut perlawanan serentak di hampir semua daerah. Menurut Is, barisan Ansor Serbaguna NU dilatih khusus bela diri untuk berkonfrontasi dengan PKI. Mereka pula lah yang kemudian menculik tiap anggota PKI lalu mengeksekusinya. Hermawan mencatat penangkapan besar-besaran PKI di Jawa Timur dimulai pertengahan Oktober 1965, 2 pekan setelah Gestapo. Demo dan kerusuhan masih berskala kecil dan sporadis. Ini karena tentara tak bergerak, ujarnya. Soalnya, perwira dan prajurit angkatan darat ketika itu hampir semuanya berafiliasi ke PKI. Gerakan mulai terorganisasi setelah ada pawai akbar di Surabaya 16 Oktober 1965. Saat itu terbentuk Komite Aksi Pengganyangan. Anggotanya semua elemen kelompok agama NU, Partai Kristen Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Katolik. Setelah didesak berkali-kali karena mendiamkan tuntutan, tentara akhirnya menyegel kantor PKI di banyak tempat. Setelah itu pembantaian dimulai. Hermawan yang meneliti Jombang pada akhir 1980-an menyimpulkan bahwa gerakan massa yang ada yang murni inisiatif sendiri bergerak setelah melapor ke tentara setempat. Ada juga yang marah setelah diprovokasi baju loreng. Banyak kasus Algojo menyembelih karena takut ia sendiri yang disembelih, katanya. Algojo juga ada beberapa tingkatan. Menurut Hermawan, ada yang mengkoordinasi para Algojo memprovokasi massa, tapi ada juga yang hanya mendaftar sasaran yang dituduh PKI dan menentukan waktu operasi. Karena itu, penangkapan dan eksekusi sangat rapi dan penuh perhitungan. Dalam ingatan Farid Ma'ruf, para Algojo bergerak malam-malam ke rumah-rumah anggota PKI dan mengepungnya, persis operasi penangkapan 7 jenderal dalam film propaganda Orde Baru, Pengkhianatan G30S PKI. Farid yang baru 17 tahun ketika itu, sekali waktu ikut rombongan pemuda desa mengepung rumah masinis pabrik gula. Ayah saya adalah pemimpin Algojo di Cukir, ujarnya. Almarhum ayahnya tak lain adalah R.A. Farid, ingin nama ayahnya tetap disamarkan. Agus Ma'ruf, adiknya, menambahkan, selain jagal, ayahnya berperan mengumpulkan pemuda Ansor mencari orang-orang PKI
hingga wilayah Blitar untuk mencari orang PKI. Satu truk menjemput di rumah lalu membawanya entah kemana. RA juga mengumpulkan pemuda desa untuk ikut menyeret tetangga yang diduga pengikut PKI. Tempat eksekusi biasanya sudah ditentukan. Jika tempat belum dipastikan, kata Farid, tentara memancing anggota PKI keluar rumah lalu menembaknya. Jenazah mereka kemudian dibuang di gua-gua. Konflik berdarah ini menurut Is terjadi karena saling curiga terpendam sangat lama. Banyak faktor yang membuat konflik dengan PKI meruncing. Saat NU menggelar milad pada Januari 1966, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Salahuddin Wahid, ingat para pemuda Ansor berteriak, "Ganyang PKI." Waktu itu PKI beringas, ujar cucu Hasyim Asyari, pendiri NU itu. Salahuddin waktu itu masih 24 tahun, menyatakan tak setuju balas dendam NU dan Ansor, tapi pendapatnya dijawab galak seorang komandan Ansor. "Sampean enak tinggal di Jakarta, di Jombang pilihannya tinggal dua, membunuh atau dibunuh." Demikianlah Bray yang dilansir dari majalah Tempo.